Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 21 Agustus 2022, hari Minggu biasa ke-21. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat dasar manusia adalah mendambakan kehidupan yang lebih baik. Untuk itulah manusia akan berusaha untuk berkembang dan maju agar kehidupan dapat menjadi lebih baik. Dengan perkembangan dan kemajuan, hasilnya akan menjadi gaya hidup yang makmur. Tetapi gaya hidup yang makmur dan masyarakat yang makmur memiliki tantangannya sendiri. Pada hari Minggu biasa ke-21 ini, Yesus memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang akan menerima keselamatan. Orang-orang yang akan diselamatkan haruslah mau berjuang dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Keselamatan itu tidak datang begitu saja, tetapi kita perlu berjuang. Kita berjuang mengalahkan diri sendiri dan kemudian mau mengikuti jalan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mau menanggalkan ambisi-ambisi pribadi yang sesat dan sesaat, lalu memilih bersekutu dengan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk dapat menerima keselamatan. Artinya, kita mengisi hidup kita dengan pekerjaan yang berguna untuk meningkatkan mutu kehidupan kita. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yesus memberikan pengajaran tentang masuk surga yang merupakan tujuan akhir perjalanan hidup manusia. Dalam pengajarannya,
Yesus menasihati orang banyak untuk berjuang masuk melalui pintu yang sesat. Mungkin kita bertanya, jika Allah Maha Baik, kenapa Ia membiarkan kita berdesak-desakan untuk masuk? Disinilah tampak bahwa Allah sesekali perlu menghajar kita supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang, atau melalui ini kita disadarkan bahwa untuk mencapai sesuatu itu perlu perjuangan, dan perjuangan itu selalu menuntut kurban. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan melalui sabdanya mengingatkan kita bahwa sekalipun terkadang Allah menghajar kita lewat pengalaman pahit dalam hidup, Allah tetaplah mencintai kita. Melalui pengalaman pahit itu, Allah hendak menempa iman kita sehingga kita memiliki mental dan semangat berjuang untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itulah, Tuhan mengharapkan agar kita jangan langsung kecewa dan putus asa apabila ketika ada peristiwa pahit di dalam hidup kita, melainkan kita harus terus berusaha. Ia takkan membiarkan kita berjuang sendirian. Tuhan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Dikala kita putus asa, Dia hadir memberi kita semangat dan pengharapan. Dikala kita jatuh, Dia hadir menolong kita. Dia selalu beserta kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, warta gembira-Mu Engkau tunjukkan kepada semua orang, dan semua orang hendak Kau satukan menjadi satu umat kesayangan-Mu. Kami mohon, patahkanlah ketegaran hati kami, agar kami layak diterima sebagai umat pilihan-Mu dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.